Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka podcast. Ya, lanjut Mas. Podcast kita untuk melengkapi tugas MSDM. Perkenalkan dulu ya, nama saya Sultan Yahya Nur Mutakin dari Prodi Manajemen mata kuliah MSDM NIM 20 155. Oke. Kalau boleh tahu nama Mas, NIM, Prodi dan matkul dan lain-lain, Mas. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ananta Gusti. Kita sedang melaksanakan tugas yang diampu oleh Mas Ferry dari dosen MSDM. Saya Muhammad Ananta Gusti dengan NIM 202004100049 dari Prodi Manajemen. Selanjutnya kita bakal membahas apa nih Mas? Sebelum memulai podcast ini, Mas, Ya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik-baik di sini. COVID pun sudah agak mengurang gitu ya. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari di rumah ngapain aja, Mas? Kalau kita sehari-hari kadang juga bantu orang tua kerja gitu, nganter-nganter barang. Daripada nggak terlalu banyak kegiatan kan, kuliah pun kadang juga online masih bisa diikutin di rumah gitu. Jadi ya saling ngejar waktu gitu antara kuliah kerja gitu. Kalau sampai gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik, Baik. sehat selalu. Wais, mantap nih. Kegiatan sehari-hari gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar, rebahan, Mas. Lebaran, lancar ya lebarannya ya. Rebahan lancar. Mantap. Bingung soalnya, Mas. Nah, gitu. COVID. Iya. Next kita bahas tentang konflik kerja ya, Mas. Faktor dan cara mengatasinya. Siap. Kemudian jadi gimana nih kita saya memberikan definisi pengertian tentang konflik kerja gitu ya menurut para ahli itu gimana gitu. Mas. Oke, Ya betul, siap. tentang konflik kerja dan stres kerja. Jadi kan sesuai dengan web yang sudah saya cari nih searching di Google gitu kan. Saya Ya, betul, Mas. menurut Tom itu ada yang buku tahun 2010, dia mengatakan konflik kerja adalah adanya pertentangan antara seseorang dengan orang lain atau ketidakcocokan kondisi yang dirasakan pegawai karena hanya hambatan komunikasi, perbedaan tujuan dan sikap ketergantungan aktivitas kerja gitu. Dan ada juga menurut pakar Wahyudi, konflik kerja adalah perselisihan, pertentangan antara dua orang ataupun kelompok di mana perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lain sehingga salah satu atau keduanya saling ketergantungan gitu Mas. Terus yang selanjutnya tuh menurut Mangkunegara, konflik kerja adalah pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seorang terhadap dirinya orang lain, organisasi dengan kenyataan dari apa yang diharapkan. Jadi kita dapat menyimpulkan nih Mas, seperti konflik kerja tuh pengertiannya tuh pertentangan antara dua orang maupun individu dua orang ataupun di organisasi pekerjaannya gitu. Ada konflik-konflik yang terjadi di dalam pekerjaan tersebut. Kalau boleh tahu, Mas, faktor apa saja sih, Mas, yang menyebabkan konflik kerja antara karyawan atau apa, Mas? Faktornya apa saja, Mas, yang menyebabkan? Kalau yang saya tangkap nih Menurut Mas Anda ya, saja. sesuai dengan Menurut Anda.
Ah, sesuai dengan apa ada di web tuh, konflik kerja tuh penyebabnya tuh dari ketergantungan tugas yang diberikan oleh bos ke karyawan maupun kekaburan batas-batas bidang kerja. Maksudnya tuh gimana ya? Kekaburan batas-batas tuh kayak tidak sesuai gitu yang diberikan tugas dari Eh, terlalu berat mungkin, Mas. manajernya gitu. Dari manajer maupun karyawan gitu kan nggak sesuai kadang tuh, jadi menyebabkan konflik yang tidak enak sebagai karyawan kita kan, misalnya ketergantungan kepada manajer yang di perusahaan tersebut gitu. Hmm. Terus ada nih persaingan terhadap sumber-sumber. Jadi sumber seperti dana anggaran yang diberikan maupun ruang maupun pengadaan bahan yang disediakan oleh perusahaan gitu. Kadang kan nggak sesuai gitu kan dengan apa yang kok kita kerjanya segini, diberikan yang diberikan dari perusahaan cuma segini gitu. Sedangkan kita harus Tidak dipaksa sesuai harapan bekerja. berarti ya. Nah, begitu. Heeh. Jadi kita nggak sesuai harapan yang diberikan oleh bos gitu kan kepada kita kan. Inputnya segini, outputnya segitu kan. Dan terjadi konflik gitu kan. Yang kemudian tuh masalah status. Mungkin dari frustasi ataupun kebencian yang pernah ditimbulkan kan. Mungkin ada pernah satu saudara, terus ada yang nggak enak, terus ketemu di tempat kerja kan. Contohnya gitu menyebabkan konflik kerja gitu, Mas. Gitu ya, Mas. Mungkin itu saja sih. Itu kalau cara mengatasinya gimana, Mas? Kalau misalkan apa ya? Ya mengatasi antara apa atasan dengan karyawan itu agar tidak terpecah lah intinya gitu, Mas. Itu gimana, Mas, menurut Jadi Anda pribadi saja? menurut saya pribadi ya, kalau penyelesaiannya tuh ya jangan sampai ada miskom dah dari perusahaan ke karyawan-karyawannya gitu kan. Terus udah itu diberikan ruangan untuk berkomunikasi satu sama lain biar kalau misalkan ada konflik mereka tuh bisa bebas memberikan keluh kesahnya di situ gitu. Apa yang kurang atau yang lebih gitu kan. Mereka bisa memberikan masukan gitu kepada perusahaan. Jadi perusahaan bisa kayak menyeimbangi apa yang dibutuhkan oleh karyawan-karyawannya gitu, Mas. Oh, gitu ya, Mas. Gitu. Itu kalau tentang stres kerja itu gimana, Mas? Gimana maksudnya? Kalau stres kerja ya? Stres kerja. Ya kalau stres kerja yang saya cari di website tuh, menurut Panji Anuraga tuh suatu bentuk tanggapan seseorang baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungan yang dirasakan mengganggu dan mengakibatnya dirinya terancam. Dan menurut Gibson dan kawan-kawannya menyatakan bahwa stres kerja adalah suatu tanggapan penyesuaian diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individu dan atau proses psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan dari luar lingkungan, situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis dan ataupun fisik berlebih kepada seorang. Jadi kalau stres kerja ini lebih ke mental gitu. Lebih ke mental yang diberikan lingkungan sekitar maupun dari karyawan-karyawannya lain gitu kan, maupun dari manajer-manajer yang ada di situ gitu. Berarti itu stres kerja itu sangat berpengaruh dalam kinerja itu, Mas. Kalau menurut saya sendiri sangat pengaruh tuh, Mas. Soalnya kan kita bekerja tuh kadang karyawan memilih tempat yang nyaman gitu kan, biar agar bisa kerjanya fokus enak gitu lebih ya. bekerja, kerjanya lebih enak gitu kan. Jadi perusahaan tuh mendapatkan output yang terbaik gitu. Karena karyawan-karyawannya tuh betah pada kerja di situ ya. Ya kebanyakan begitu, Mas, kalau di perusahaan setahu saya banyak, kalau teman saya itu banyak juga yang sudah kerja tapi tidak nyaman dengan pekerjaannya. Ya kerjanya begitu, Mas, sering nggak berangkat gitu, kerjanya jarang, nggak fokus lah. Iya.
Jadi nggak enak gitu kan waktu di tempat kerja, kayak ya mau berangkat kepaksa emang karena kebutuhan ekonomi gitu. Kalaupun nggak kerja mau ekonomi dari mana gitu kan. Maka dari mana? Ya itu makanya Mas. Eh, eh, jadi gini Mas, ada gak sih studi kasus yang sudah dianalisis sebelumnya dari jurnal ataupun artikel gitu Mas? Kalau yang saya tangkap sendiri tuh ya, yang sudah saya baca tuh dalam studi kasus yang dilakukan oleh Rosliana Silali, dia tuh Ah, jurusan ilmu administrasi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau. Dia pada Februari 2017 dapat menyimpulkan stres kerja dan konflik secara simultan sangat berpengaruh gitu kan, maksudnya signifikan ah, terhadap kinerja karyawan PT Pos Indonesia di cabang Pekanbaru. Yang saya tangkap tuh begitu Mas. Jadi kesimpulannya tuh lebih apa ya? Sangat pengaruh sekali sih kepada karyawan-karyawan yang ada di sekitar situ gitu. Mereka apa? Dari mulai konflik kerja maupun stres kerja tuh ya harus ada vibes yang positif gitu. Biar mereka tuh di lingkungan kerjanya enak, mendapatkan perusahaan juga outputnya mendapatkan output yang terbaik gitu kan dari apa yang dilakukan oleh karyawan-karyawannya gitu Mas. Jadi gimana nih Mas eh, pembahasannya? Lanjut nggak? tahu Mas. Tadi Mas, Gimana? sinyalnya susah ya tadi. Oh, sinyal susah ya. Ya, jadi begini Mas, Hmm, berarti saya mengambil kesimpulan itu konflik kerja itu sangat berpengaruh iya, dan stres banget itu kerja Mas. pada kinerja karyawan. Gitulah Mas. Ya, itu kan memang Terus, butuh kenyamanan gitu kan memang saat bekerja tuh. eh, jadi sekian ya Mas podcast Oh, oh siap kita Mas. hari ini. Salam dari saya Sultani Ahmad Mutakin. Salam dari saya juga Muhammad Ananta Gusti. Sekian, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas.